Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat sehat. Di sini kita akan berbincang-bincang edukasi dengan tema atau topik mudik nyaman dengan jaminan kesehatan. Nah, nggak terasa nih teman-teman, hari raya sudah tinggal 4 hari lagi nih. Nah, di sini kita harus mempersiapkan apa yang harus kita persiapkan untuk mudik. Tentunya kita sudah kedatangan tamu. Beliau adalah Kepala Kantor Cabang BPJS Kesehatan di Kabupaten Bangkalan. Selamat Baik. datang, Bapak, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Nah, sini sobat sehat ada beberapa pertanyaan nih Pak. Yang pertama yaitu jenis-jenis kecelakaan saat bepergian yang di cover BPJS Kesehatan itu apa saja nih Pak? Boleh Bapak jelaskan seperti itu? Baik, terima kasih Mas. Kecelakaan ini yang dimaksudkan ada banyak ya. Ada kecelakaan lalu lintas, ada mungkin kecelakaan di rumah, jatuh mungkin. Nah, jadi kalau kecelakaan lalu lintas itu BPJS Kesehatan itu sebagai penjamin kedua. Artinya ada penjamin pertama, penjamin utamanya yaitu adalah Jasara Harja. Ya, jadi kecelakaan lalu lintas, penjamin pertamanya artinya jaminan kecelakaan lalu lintasnya itu dijamin oleh Jasara Harja. Tentunya prosedurnya ya sesuai ketentuan di Jasara Harja. Ya. Nah, kemudian Jasara Harja ini ada plafon, ada batas biayanya. Kalau nggak salah di 20 juta. Jadi jika biaya pelayanan di rumah sakit itu lebih dari 20 juta, misal 30 juta, maka kalau dia peserta JKN, peserta Jaminan Kesehatan Nasional atau peserta BPJS, selisihnya itu dijamin oleh BPJS Kesehatan. Seperti itu. Baik, terima kasih Bapak. Terus lanjutkan dengan pertanyaan kedua dari sobat sehat, yaitu misal nih Pak, saat terjadi kecelakaan di perjalanan, ya semoga aja nggak terjadi ya Pak ya, bagi kita semua, yaitu dan butuh perawatan, apakah BPJS bisa mengcover biaya perawatannya di lokasi yang terjadi? Boleh jelaskan Bapak seperti apa prosedurnya? Iya, makasih ya Mas. Ya, Mas. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, jadi kalau kecelakaan itu kecelakaan di jalan raya, kecelakaan lalu lintas, ada Jasara Harja yang menjamin kecelakaan lalu lintas, tentunya ketentuannya sesuai di Jasara Harja. Nah, cuman nanti di Jasara Harja itu ada batas atau plafonnya, itu tadi yang saya sampaikan. Jadi kalau itu melebihi plafon, nanti kalau dia peserta JKN, peserta BPJS, maka kita yang menjamin selisihnya itu dari kita. Nah, yang perlu ditekankan di sini, yang perlu diingat bahwa setiap kecelakaan lalu lintas dari keluarga korban atau dari yang dari yang melihat kejadian itu upayakan langsung segera lapor ke polisi. Nah, karena nantinya surat laporan polisi inilah sebagai syarat utama nantinya akan dijamin oleh Jasara Harja atau tidak, gitu. Termasuk kita di BPJS Kesehatan. Gitu. Baik, terima kasih. Jadi sudah ada prosedurnya Pak ya, sudah ada. kompleks semua prosedur. Sudah. Dan BPJS Kesehatan dengan Jasara Harja termasuk dengan kepolisian dalam hal ini Lantas, Satuan Lalu Lintas, Polisi Lalu Lintas itu kita sudah ada semacam grup ya, sudah ngelin. Jadi ketika ada peserta JKN mengalami kecelakaan lalu lintas, jadi keluarga dari korban ini kan pastinya kalau kita bayangkan terjadi suatu kecelakaan, korban kan pasti langsung ke rumah sakit ya. Nah, dan keluarganya juga dikabari. Nah, keluarganya ini segera melapor ke polisi, laporan bahwa terjadi kecelakaan, nanti disampaikan kronologisnya. Nah, nanti dari pihak kepolisian akan menerbitkan surat laporan itu. Nah, nanti ini yang kami tahu ya. Jadi dari surat laporan itu nanti ditujukan ke Jasara Harja.
Nah, dari jasara harja itu nantinya jasara harja akan menentukan ini dijamin jasara harja atau tidak. Tidak. Gitu. Baik, terima kasih Bapak ya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dari Sobat Sehat, yaitu BPJS itu kan ada kelasnya ya Bapak ya. Nah, itu apa yang membedakan untuk perawatannya atau pelayanannya seperti itu Bapak? Ya, sebelum ke kelas saya izin menyampaikan ini ya sebelumnya ya. Dan ini juga tadi disampaikan kalau ini edukasi. Jadi peserta JKN, peserta Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola BPJS Kesehatan ini, segmen besarnya itu ada dua, kelompok besarnya ada dua. Yang satu penerima bantuan iuran, kemudian yang kedua bukan penerima bantuan iuran. Nah, di penerima bantuan iuran ini ada dua di dalamnya, yang menerima bantuan dari anggaran negara APBN, sama ada yang sebagai penerima bantuan iuran dari APBD daerah yang kita kenal kalau di Bangkalan ini kita kenal sebagai peserta UHC. Ya. Itu yang membayar adalah Pemkab Bangkalan melalui APBD Bangkalan. Jadi iurannya bersumber dari itu. Kemudian kelompok besar yang kedua ada pekerja penerima upah. Nah, pekerja penerima upah itu yang PNS ya, pegawai-pegawai swasta. Terus kemudian yang kedua itu mandiri yang iurannya membayar sendiri. Termasuk pensiunan. Termasuk pensiunan itu dalam kelompok bukan penerima upah. Nah, di kelompok besar pertama tadi ada penerima bantuan iuran, itu kelasnya di kelas 3. Di kelompok besar yang kedua ini ada pekerja penerima upah, itu tergantung besaran iurannya. Jadi kalau ada yang kelas 1, ada yang kelas 2, minimal kelas 2, tidak ada yang kelas 3. Karena yang kelas 3 ini di penerima bantuan iuran, kecuali mandiri itu ada kelas 3, tetapi iurannya disubsidi oleh pemerintah. Secara total 42.000 disubsidi pemerintah sehingga cukup membayar 35.000. Nah, yang membedakan dari kelas ini hanya pada saat rawat inap di rumah sakit. Kalau rawat jalan di tingkat pertama di puskesmas atau di klinik Pratama gitu ya, atau dokter praktek perorangan itu sama. Termasuk juga rawat jalan di rumah sakit sama, semuanya sama. Termasuk obat-obatannya juga semuanya sama, tergantung diagnosanya. Nah, ketika rawat inap ini yang membedakan. Rawat inap kelas 1, rawat inap kelas 2, rawat inap kelas 3 itu beda. Di rumah sakit membedakan seperti itu. Tetapi kelas-kelas di rumah sakit itu beda-beda ya. Beda-beda ya. Ada yang mengistilahkan mungkin ruang mawar atau mungkin itu beda-beda. Tetapi secara perbedaan tadi yang membedakan hanya rawat inapnya saja. Gitu. Mungkin kelas 1 ada AC, kelas 2 nggak ada AC, mungkin seperti itu ya. Baik, terima kasih Bapak. Nah, tadi teman-teman sudah dijelaskan ya oleh Bapak Faruk selaku Kepala Kantor Cabang BPJS Kesehatan di Kabupaten Bangkalan. Mungkin saya izin Bapak untuk pertanyaan yang terakhir, mungkin ada pesan untuk para sobat sehat yang belum punya asuransi kesehatan saat mudik itu nanti misal terjadi kecelakaan dan butuh perawatan, apa yang harus dilakukan untuk pesan para sobat. Ya, makasih. Kebetulan saya bawa contekan ini dan memang informasi ini instruksi memang dari pimpinan kami di kantor pusat agar disampaikan bahwa ini komitmen dari BPJS Kesehatan kepada masyarakat Indonesia, khususnya peserta Jaminan Kesehatan Nasional. Kita berkomitmen bahwa selama periode cuti bersama dan libur lebaran yang jatuh pada tanggal 8 sampai dengan 15 ya. 15 BPJS Kesehatan berkomitmen untuk memudahkan peserta Jaminan Kesehatan Nasional dengan memberikan akses pelayanan kesehatan yang diperlukan. Komitmen ini mengacu pada prinsip portabilitas. Yang dimaksud portabilitas di sini adalah prinsip portabilitas tersebut diwujudkan dalam memberikan jaminan pelayanan kesehatan yang mudah, cepat dan setara ya bagi semua peserta JKN di seluruh wilayah Indonesia. Nah, dan kemudian pastinya pemudik ini kan
dia pindah dari satu wilayah ke wilayah yang lain ya. Nah, sedangkan yang kita tahu sebagai peserta BPJS Kesehatan atau peserta JKN itu kita diwajibkan memilih fasilitas kesehatan tingkat pertama terdaftarnya. Nah, jadi misalnya ada warga Bangkalan, dia ber-KTP Bangkalan dan dia mudik misal dari Jakarta gitu ya. Dari Jakarta, sedangkan Vaskesnya terdaftar di Jakarta, ada keluhan sakit di perjalanan, misal sudah sampai Semarang, misal ada keluhan sakit, silahkan datang ke fasilitas kesehatan di Semarang, khususnya yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Tetapi juga sesuai ketentuannya, seluruh fasilitas kesehatan wajib melayani peserta JKN dalam kondisi gawat darurat. Ya, jadi dalam kondisi gawat darurat silahkan datang ke fasilitas kesehatan, baik itu kerjasama maupun tidak, sesuai ketentuannya di situ bahwa setiap fasilitas kesehatan wajib menerima peserta JKN yang kondisinya, darurat, dalam kondisi gawat darurat. Nah, tetapi yang perlu dipahami di sini, gawat darurat yang dimaksud di sini adalah gawat darurat menurut medis. Yang bisa menentukan adalah dokter di rumah sakit, penjaga di UGD. Kadang kan ada ya, kita sebagai orang tua misal anak sedang sakit, pasti kan kita merasa harus segera ditangani seperti ini, padahal mungkin sebenarnya dia tidak termasuk atau tergolong dalam kriteria gawat darurat. Seperti itu. Jadi kami berkomitmen kepada seluruh peserta JKN di seluruh wilayah Indonesia, dan mohon pastikan status kepesertaannya itu aktif. Jadi untuk peserta mandiri ya, yang bayar iurannya sendiri, jangan lupa bayar iuran sebelum tanggal 10 supaya kepesertaannya tetap aktif, sehingga ketika kita ada kendala memerlukan pelayanan kesehatan cukup datang ke fasilitas kesehatan. Gitu. Dan terima kasih Bapak ya untuk atas edukasinya, informasinya terkait jaminan kesehatan. Nah, itu ya Sobat Sehat tadi, semoga informasi tadi dapat membantu Sobat Sehat berkendara atau mudik dengan nyaman, dengan aman. Dan saya dan teman saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Faruk selaku Kepala Cabang atau BPJS Kesehatan di Kabupaten Bangkalan. Sini kami mohon maaf jika ada salah kata atau kalimat yang kami ucapkan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan Sobat Sehat. Terima kasih.